Baik, langsung saja pada pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu apa sih? Nah, pembangunan ekonomi seringkali didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan pendapatan real per kapita dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Berdasarkan pengertian tentang pembangunan ekonomi tersebut, diperlukan suatu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara. Manfaat utama dari indikator tersebut adalah agar dapat digunakan untuk memperbandingkan tingkat kemajuan pembangunan atau tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah atau negara dan mengetahui corak pembangunan setiap negara atau suatu wilayah. Indikator-indikator tersebut dapat bersifat fisikal, ekonomi, sosial, dan politik. Dari pembahasan awal sudah disinggung soal pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu apa sih? Nah, pendapatan per kapita ini termasuk ke indikator moneter yang didefinisikan sebagai indikator moneter atas setiap kegiatan ekonomi penduduk suatu negara serta merupakan indikator yang paling sering digunakan sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu negara. Pendapatan per kapita itu sendiri merupakan indikator atas kinerja perekonomian secara keseluruhan. Pendapatan per kapita juga merupakan salah satu variabel penting dalam pembahasan ekonomi makro. Selain digunakan sebagai indikator tingkat kemakmuran masyarakat suatu negara, pendapatan per kapita juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara dari masa ke masa, melihat struktur perekonomian suatu negara, serta membandingkan kinerja perekonomian satu negara dengan negara-negara lain. Pendapatan per kapita memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan utama dari pendekatan ini adalah karena difokuskan pada esensi pokok dari pembangunan, yaitu meningkatnya standar dan kualitas hidup masyarakat serta berkurangnya angka kemiskinan. Dengan kata lain, pendapatan per kapita bukanlah sebuah indikator ukuran atau proksi yang buruk dari struktur ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk kelemahan pendekatan per kapita ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kelemahan umum pendapatan per kapita. Salah satu kelemahan mendasar dari pendapatan per kapita sebagai sebuah indikator pembangunan terletak pada ketidakmampuannya untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara utuh. Untuk kelemahan yang kedua yaitu kelemahan metodologis. Secara metodologis, pendapatan per kapita sebagai indeks menunjukkan perbandingan tingkat kesejahteraan antar masyarakat ternyata memiliki kelemahan. Kelemahan itu timbul karena pendekatan ini mengabaikan adanya perbedaan karakteristik antar negara, misalnya struktur umur penduduk, distribusi pendapatan masyarakat, kondisi sosial budaya, dan perbedaan nilai tukar atau kurs satu mata uang terhadap mata uang yang lain. Distribusi pendapatan merupakan faktor yang cukup penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktor ini seringkali kurang diperhatikan dalam perhitungan tingkat pendapatan per kapita, karena asumsi pokok yang digunakan dalam konsep pendapatan per kapita adalah $1, one man, yang artinya setiap orang memiliki proporsi yang sama atas pembentukan pendapatan per kapita. Berdasarkan pengalaman negara maju, pada tahap awal pembangunan biasanya kondisi distribusi pendapatan ini akan memburuk, tetapi pada tahap akhirnya distribusi pendapatan ini semakin baik. Namun demikian, perkembangan di banyak NSB menunjukkan bahwa seiring dengan proses pembangunannya, kondisi distribusi pendapatan seringkali justru semakin buruk.
Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpuasan terhadap usaha-usaha pembangunan di beberapa NSB. Karena usaha-usaha pembangunan dianggap hanya menguntungkan sebagian kecil anggota masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama pembangunan ekonomi belum tercapai sepenuhnya. Ini bisa dilihat pada tabel 1.1. Pada tabel tersebut, tampak bahwa GNP per kapita Indonesia berada di bawah beberapa negara ASEAN lainnya, baik menurut harga pasar maupun menurut P3. Sementara, Singapura yang merupakan negara terkecil dilihat dari luas wilayahnya di kawasan ASEAN dan dengan jumlah penduduk sekitar 5 juta orang mempunyai tingkat pendapatan per kapita menurut harga pasar yang tertinggi yaitu 32.470 US dollar. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Tanti. Selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang dapat menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat berbeda, meskipun tingkat pendapatan per kapitanya relatif sama. Yang pertama ada pola pengeluaran masyarakat, yang kedua ada perbedaan iklim, yang ketiga ada struktur produksi nasional. Selanjutnya yaitu ada kesalahan dalam mengestimasi tingkat pendapatan per kapita di NSB disebabkan oleh adanya ketidaksempurnaan. Dalam metode ini, perhitungan pendapatan per kapita, ketidaksempurnaan tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama adanya masalah dalam menentukan jenis-jenis kegiatan yang harus dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional. Lalu yang kedua adanya kesulitan dalam mengonversi nilai pendapatan per kapita dari mata uang suatu negara ke mata uang negara lainnya. Baik, selanjutnya yaitu ada indikator non-moneter. Indikator non-moneter itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada indikator sosial, lalu yang kedua ada indeks kualitas hidup. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang indikator sosial. Beckerman dalam International Comparisons of Real Incomes mengkelompokkan berbagai studi mengenai metode untuk membandingkan tingkat kesejahteraan suatu negara ke dalam 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok yang membandingkan tingkat kesejahteraan di beberapa negara dengan memperbaiki metode yang digunakan dalam perhitungan pendapatan konvensional. Usaha ini dipelopori oleh Colin Clark dan selanjutnya disempurnakan oleh Gilbert dan Kravis. Lalu yang kedua, kelompok yang membuat penyesuaian dalam perhitungan pendapatan nasional dengan mempertimbangkan adanya perbedaan tingkat harga di setiap negara. Lalu yang terakhir yaitu yang ketiga, ada kelompok yang membandingkan tingkat kesejahteraan setiap negara berdasarkan pada data yang tidak bersifat moneter, seperti jumlah kendaraan bermotor, tingkat elektrifikasi, konsumsi minyak, jumlah penduduk yang bersekolah, dan sebagainya. Usaha ini dipelopori oleh Burnett. Menurut Beckerman 1966, dari berbagai metode di atas, metode yang digunakan oleh Gilbert dan Kravis adalah metode yang paling sempurna. Pada metode ini dilakukan perbaikan pada metode perhitungan pendapatan konvensional dengan menggunakan data pendapatan nasional dari masing-masing negara. Namun, metode ini memerlukan data yang lengkap dan seringkali data yang diperlukan dalam estimasi tidak tersedia ini tersedia di NSB. Oleh karena itu, Beckerman mengemukakan metode lain dalam membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai negara, yaitu dengan menggunakan data yang bukan bersifat moneter. Metode ini dinamakan indikator non-moneter yang disederhanakan Modified Non-Monetary Indicator. Menurut metode indikator non-moneter yang disederhanakan, tingkat kesejahteraan dari setiap negara ditentukan oleh beberapa indikator.
berdasarkan pada tingkat konsumsi atau jumlah persediaan beberapa jenis barang tertentu yang datanya dapat dengan mudah diperoleh di NSB. Data tersebut yaitu ada yang pertama, jumlah konsumsi baja dalam 1 tahun. Yang kedua, jumlah konsumsi semen dalam 1 tahun dikalikan 10 ton. Yang ketiga, jumlah surat dalam negeri dalam 1 tahun. Yang keempat, jumlah persediaan pesawat radio dikalikan 10. Yang kelima, jumlah persediaan telepon dikalikan 10. Yang keenam, jumlah persediaan berbagai jenis kendaraan. Lalu yang terakhir ada jumlah konsumsi daging dalam 1 tahun per kilo. Usaha lain dalam menentukan dan membandingkan tingkat kesejahteraan antara negara dilakukan pula oleh United Nations Research Institute for Social Development, sebuah badan PBB yang berpusat di Jenewa pada tahun 1970. Dalam studinya UNSRID 1970 menggunakan 18 indikator yang terdiri dari 10 indikator ekonomi dan 8 indikator sosial, yaitu yang pertama ada tingkat harapan hidup, lalu yang kedua ada konsumsi protein hewani per kapita, yang ketiga persentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar dan menengah, yang keempat persentase anak-anak yang belajar di sekolah kejuruan, yang kelima jumlah surat kabar, yang keenam jumlah telepon, yang ketujuh jumlah radio, lalu yang terakhir ada jumlah penduduk di kota-kota yang mempunyai 20.000 penduduk atau lebih. Baik, sekian materi yang telah saya paparkan. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Ahmad Saiful Hadi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu jika indeks pembangunan yang diusulkan UNRISD tersebut digunakan sebagai indikator kesejahteraan, maka dapat dipastikan perbedaan tingkat pembangunan antara negara-negara maju dan NSB tidaklah terlampau besar seperti yang digambarkan oleh tingkat pendapatan per kapita mereka. Nilai tersebut jelas lebih kecil dari perbandingan pendapatan per kapita kedua negara tersebut. Hasil studi Husserl seperti telah disinggung sebelumnya menyebutkan bahwasannya perbandingan pendapatan per kapita antara Inggris dan Thailand dengan cara konvensional menghasilkan angka 1 berbanding 13,06. Di antara negara-negara maju, perbedaan tingkat kesejahteraan yang digambarkan oleh indeks pembangunan seringkali lebih kecil dibandingkan jika menggunakan tolak ukur pendapatan per kapita mereka. Lalu yang kedua yaitu indeks kualitas hidup. Ada 3 indikator utama yang dijadikan acuan pada indeks ini, yaitu tingkat harapan hidup pada usia 1 tahun, tingkat kematian bayi, dan tingkat melek huruf. Sedangkan batas bawah adalah 28 tahun. Antara batas atas dan batas bawah itulah tingkat harapan hidup suatu negara diperingkatkan dengan skor antara 1 sampai 100. Demikian pula untuk tingkat kematian bayi. Batas atasnya 9 kematian per 1000 kelahiran, sedangkan batas bawahnya adalah 229 per kematian per 1000 kelahiran. Yaitu dengan rumus indeks kualitas hidup atau IKH dapat diperoleh dengan rumus IKH sama dengan IHH ditambah IKB dan ditambah IMH dibagi 3, di mana IHH adalah indeks harapan hidup, IKB adalah tingkat kematian bayi per 1000 kelahiran, dan IMH adalah indeks melek huruf. Selanjutnya, yang pertama, indeks harapan hidup dapat dihitung dengan menggunakan rumus IHH sama dengan IH dikurangi dari 8 sama dibagi 0,39, di mana IH adalah harapan hidup per 1 tahun kelahiran di suatu negara, 28 adalah tingkat harapan hidup terendah di Guinea Bissau pada tahun 1950, dan 0,39 adalah angka yang menunjukkan bahwa bila terjadi kenaikan umur harapan hidup sebesar 0,39 tahun, maka akan menghasilkan 1 poin angka indeks. Yang kedua, indeks kematian bayi dapat diukur dengan menggunakan formula
IKB sama dengan 229 dikurangi tingkat kematian bayi per 100 kelahiran pada sebuah negara dibagi 2,22, di mana 229 adalah tingkat kematian bayi maksimum per 1000 penduduk yang ada di Gabon. 2,22 adalah pembagian yang jika terdapat tingkat kematian bayi terendah yaitu 9 bayi per 1000 kelahiran, maka akan mendapatkan indeks sama dengan 100. Yang ketiga, indeks melek huruf atau IMH sama dengan persentase tingkat melek huruf yaitu jumlah melek huruf per 100 orang dewasa. Kesimpulan umum yang didapat dari studi Morris adalah bahwa negara-negara dengan pendapatan per kapita yang rendah cenderung memiliki IKH yang rendah pula. Namun hubungan antara pendapatan per kapita dan IKH tidak selamanya searah. Sejumlah negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi justru malah memiliki IKH yang rendah, bahkan lebih rendah dari IKH negara-negara miskin. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang indikator campuran. Adapun indikator yang pertama yaitu indikator Susenas inti. Pada tahun 1992, Biro Pusat Statistik atau BPS mengembangkan suatu indikator kesejahteraan rakyat yang disebut dengan indikator Susenas inti atau Core Susenas. Indikator Susenas inti ini merupakan indikator campuran karena terdiri indikator sosial dan ekonomi. Indikator Susenas inti ini meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dengan indikator tingkat pendidikan, tingkat melek huruf, dan tingkat partisipasi pendidikan. Yang kedua, kesehatan dengan indikator rata-rata hari sakit dan fasilitas kesehatan yang tersedia. Yang ketiga, perumahan dengan indikator sumber air bersih dan listrik, sanitasi, dan kualitas tempat tinggal. Yang keempat, ekonomi dengan indikator tingkat konsumsi per kapita Z. Yang kelima, kriminalitas dengan indikator angka kriminalitas per tahun. Selanjutnya yang kedua yaitu indeks pembangunan manusia. Sejak tahun 1990, United Nations for Development Program atau UNDP mengembangkan sebuah indeks kinerja pembangunan yang kini dikenal dengan sebagai indeks pembangunan manusia atau IPM. Berdasarkan indeks pembangunan manusianya, negara-negara di dunia ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah atau low human development bila memiliki nilai IPM antara 0 sampai 0,50. Yang kedua yaitu kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia menengah atau medium human development bila memiliki nilai IPM antara 0,50 sampai dengan 0,79. Yang ketiga yaitu kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi atau high human development bila memiliki nilai IPM antara 0,79 sampai dengan 1. Berikut merupakan nilai IPM tertinggi pada tahun 2006, di mana negara yang memiliki nilai IPM tertinggi pada tahun 2006 adalah Norwegia. Oleh karena itu, bahwa nilai suatu IPM suatu negara atau daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan internal pemerintah suatu negara atau daerah tersebut terkait mengenai aspek pembangunan manusianya, bukan hanya pada tinggi rendahnya pendapatan per kapitanya saja. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung aspek pembangunan manusia dapat dilihat dari proporsi anggaran pemerintah untuk pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan. Di dalam konsep IPM ini terdapat perpaduan antara aspek sosial dan aspek ekonomi. Hal tersebut memungkinkan konsep ini untuk dapat memberikan gambaran yang lebih luas bagi kinerja pembangunan suatu negara. Namun, sama halnya dengan konsep pendapatan per kapita, konsep IPM pun tidak lepas dari kelemahan dan kritik. Selain itu, seringkali data yang kurang layak dan tidak akurat dimasukkan dalam perhitungan sehingga perbandingan IPM antara negara menjadi kurang relevan.
Meskipun ada beberapa kelemahan dan kritik atas konsep IPM, namun konsep ini masih layak digunakan. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.